Halo Sobat Traders, bertemu lagi dengan saya Swendi Simanjuntak. Kita akan bahas lagi untuk analisa market mingguan Forex Gold Oil. Untuk minggu ini ya Sobat Traders, dari tanggal 5 sampai tanggal 9 ya, Juni 2023. Sobat Traders, sebelumnya saya review dulu sedikit tentang pergerakan market di weekend yang lalu ya, hari Jumat minggu lalu. Bagaimana dolar melesat ya, naik tinggi. Kenapa demikian? Karena rilis data non-farm payroll yang melesat di luar ekspektasi. Bayangin aja ya, ekspektasinya itu sekitar 200 ribuan, tapi ternyata kenaikan NFP di bulan Mei itu di angka 330 ribuan. Jadi itu bukan hanya mengalahkan prediksi tapi juga previous di bulan sebelumnya ya. Jadi ini yang bikin dolar strong pada minggu kemarin ya, hari Jumat yang lalu. Oke, Sobat Traders. Jadi itulah yang membuat dolar melesat naik dan mengalahkan mata uang utama dan juga gold ya. Gold itu terjerumus ya, tergerus jatuh tajam dari 1980-an sampai menyentuh atau ditutup di bawah 1950. Oke, Sobat Traders. Kita lihat juga bahwa yang mendukung dolar itu adalah prospek akan kenaikan suku bunga The Fed ya di bulan Juni ini, lalu juga tercapainya secara ini ya, kesepakatan lah ya, udah tercapai untuk mengatasi persoalan utang Amerika Serikat. Oke, Sobat Trader, sekarang kita akan bahas apa saja yang menjadi fokus para traders di minggu ini. Di hari ini, hari Senin, kita lihat di kalender ekonomik untuk hari ini yang high impact ya, yang warna merah aja kita fokus adalah data ISM manufaktur non manufaktur PMI. Data ISM non manufaktur ini data high impact, penting juga indikator ekonomi, kita lihat ya. Nanti jikalau datanya lebih baik dari perkiraan atau forecast bisa menguatkan dolar. Sebaliknya ya, bisa juga melemahkan dolar kalau datanya di bawah ekspektasi. Oke, ada juga Presiden Lagarde speech ya, tapi kita nggak tahu apa yang bisa menggerakkan market atau tidak. Oke, Sobat Traders, kita lihat ya untuk minggu ini. Tadi saya sudah cek juga ya, Sobat Traders. Jadi, oke, kita lihat ya current week. Oke, besok pada hari Selasa itu akan ada data penting dari Australia ya. Siapa nih yang tradingnya AUD ya? Itu penting ya, yaitu akan ada interest rate decision atau keputusan suku bunga bank sentral. Nah, ini belum ada forecastnya ya, kemungkinan apakah tetap seperti sebelumnya 3,85% ya, karena di bulan lalu ada kenaikan yang lumayan ya, 0,50%, membuat AUD-nya cukup menguat. Oke, jadi perhatikan untuk trade AUD terhadap pair lainnya ya. Yang ada AUD-nya, perhatikan besok 11.30 ada RBA rate decision. Oke, lalu untuk Euro ada retail sales. Itu perlu diperhatikan ya. Dan GDP Australia pada hari Rabu, penting ya Sobat Trader, ada kenaikan GDP dari 0,5 ke 0,7. Kalau benar sesuai perkiraan, bisa mendongkrak AUD-nya untuk menguat. Oke, ada juga data Cina trade balance ya. Ini ngaruhnya ke indeks biasanya ya. Oke, lalu yang data penting adalah dari Kanada ya. Kita akan lihat Kanada juga ada BOC, Bank of Canada interest rate decision, yaitu keputusan suku bunga BOC apakah akan ada kenaikan dari 4,5%. Jadi Sobat Traders perlu memperhatikan ini pada hari Rabu ya, bagian trading CAD. Lalu untuk yang trading oil ada EIA Crude Oil Stock Change atau cadangan minyak mentah Amerika Serikat. Ini biasa dirilis mingguan ya. Minggu ini tanggal hari Rabu jam 21.30. Bisa dilihat ya. Oke, lebih kecil daripada perkiraan daripada sebelumnya ya. Ini bisa juga mendongkrak minyak ya kalau sesuai perkiraan. Oke, lalu hari Kamis ada data GDP Jepang. Ini perlu diperhatikan untuk yen Jepang ya, yang saat ini sedang melemah tajam terhadap US dollar. Oke, Sobat Trader, lalu untuk Euro ada GDP kuartal pertama ya untuk Eropa, kawasan Eropa, bisa diperhatikan ya. Oke, lalu untuk sampai ke
weekend tidak ada data ekonomi Amerika yang high impact ya Sobat Traders. Oke, sekarang kita akan beralih ke teknikal. Oke Sobat Traders, kita sekarang ada di grafik dolar index ya. Kita bisa perhatikan ini adalah grafik daily dollar index. Bagaimana pada minggu sebelumnya sudah terjadi break resistance trend line ya, dan dalam minggu kemarin ada konsolidasi ya. Setelah break ini adalah area ini konsolidasi dalam seminggu kemarin sempat naik, lalu hari Rabu dan Kamis ada rejection 2 kali ya. Lalu hari Jumat turun dulu sebelum non farm payroll, tapi setelah non farm payroll berbalik lagi rebound. Jadi anggap saja ini adalah setelah break resistance trend line, lalu ini berarti retest area trend line, dan sekarang kemungkinan dolar indeksnya akan menguat kembali. Jadi di awal minggu ini dolar indeks kemungkinan akan kembali mengejar level high pada minggu yang lalu. Oke, sekarang kita ke lawan utamanya dolar, yaitu euro ya. Oke, Sobat Traders, kita lihat ya, kalau kita lihat weekly minggu lalu euronya kita lihat terjadi penurunan dalam 4 minggu. Ya, ini adalah proses di bulan Mei. Kemudian di akhir Mei atau minggu terakhir ini ada candle doji ya. Jadi penurunannya masih ketahan di level support mingguan. Sempat turun tapi di penutupannya masih bertahan di atas support. Ini artinya apa? Kalau kita lihat secara mingguan, ada kemungkinan minggu ini akan mencoba untuk menjauhi level low ini dan kemungkinan mencoba untuk naik. Kita lihat di euro mingguan juga stokastik sudah oversold ya Sobat Trader. Jadi ada kemungkinan untuk euro dalam minggu ini kemungkinannya naik, meskipun di awal minggu ini, saat ini hari Senin dan Selasa mungkin akan mencoba dulu low yang hari Jumat ya. Jadi kemungkinan akan tes dulu di 1.0682 sini, lalu akan ketahan di area-area low ya, shadow low, lalu akan mencoba untuk naik. Sedangkan untuk naiknya Sobat Traders perlu perhatikan apakah akan ada ini dia ya. Di sini ada rejection. Nah, di sini juga rejection. Perhatikan apakah akan tembus 1.0761 baru dia akan rebound. Jadi euro USD cenderung rebound tapi untuk minggu ini ya. Oke Sobat Traders, kita lihat sekarang untuk GBP USD ya. Untuk mingguannya kita lihat bagaimana untuk mingguan. Oke Sobat Traders, mingguan masih cenderung naik ya. Kita lihat ini adalah grafik dalam 3 minggu terakhir turun, lalu minggu yang lalu ditutup naik meskipun ada diskon ya, ada rejection dari atas, tapi ini cenderung terlihat ada kenaikan karena low-nya berhenti ya Sobat Traders. Ini jadi higher low, kemudian ini juga high-nya dilewati menjadi higher high. Oke, jadi untuk mingguan, secara mingguan saya katakan GBP USD cenderung naik. Oke, kalau untuk harian kita lihat baik di hari Senin mungkin atau hari Selasa ya, bisa jadi turun dulu untuk GBP USD ya. Ini adalah area supportnya Sobat Traders di 1.2404. Jadi 2400 bisa jadi itu adalah support kuat ya, dan kemungkinan GBP akan kembali mengincar level tinggi minggu yang lalu ya. Ini adalah resisten ya, 1.2520 resisten. Jadi bisa jadi turun dulu di 240 sekian ya, dekat-dekat 2400. Sobat Trader bisa cari mungkin buy di situ, target 2520. Low-nya ya tidak usah terlalu jauh dari 2400 ini, mungkin di bawah ini sedikit ya. Oke, GBP USD secara mingguan naik. Oke, sekarang kita ke USD Japanese Yen. Oke Sobat Traders, kita lihat USD Japanese Yen ini memang bullish trendnya tidak terbantahkan ya. Jadi bullish trendnya sudah berlangsung terus sudah sekian lama. Oke, minggu yang lalu atau dalam sebulan ini adalah Mei ya, kita lihat dulu di analisa mingguan ya, terus naik ya. Minggu lalu sempat turun tes support, lalu kedorong lagi ke atas ya Sobat Traders. Artinya masih bullish trend yang kuat untuk USD Japanese Yen. Ya, dia melemah tajam terhadap dolar ya, dolar menguat tajam terhadap yen. Oke, kita lihat dulu untuk
mingguan ini adalah resistennya sobat traders. Di mana resistennya 14055 ya, adalah resisten kuat. Jadi sobat traders bisa mencari untuk trading swing misalnya ya. Bisa jadi untuk 1-2 kali shoot minggu ini sobat traders bisa menunggu harga koreksi. Ya, koreksi dulu mungkin ke sini ya. Sekitar sini sobat traders. Ya, lalu cari posisi buy lagi ya. Oke. Jadi di 139 sampai 13870 adalah area support ya, bisa mengincar posisi apabila koreksinya ke arah sana ya. Lalu targetnya buy ke 14055. Oke sobat trader, untuk GBP untuk USD Japanese yang jelas bullish trend. Oke sobat traders, ya kita sekarang ke oil ya. Kita ke oil. Oke sobat traders, pagi ini ada kabar ya di akhir pekan kemarin bahwa Arab Saudi mau mengkat produksi ya, mengurangi produksi, sehingga di pembukaan pasar tadi pagi, Senin pagi, melonjak harganya atau dibuka di level 75.00. Padahal hari Jumat yang lalu penutupan harga akhir pekan 71.93, artinya melesat naik sekitar 307 pips ya, atau 307 poin untuk USD oil. Nah sekarang harga kelihatannya mau mencoba untuk tutup gap di 7193 atau sekitar 7200 lah katakan ya. Jadi ketika harga sudah menutup gap di sini sobat traders, ini mungkin bisa mencari peluang untuk buy USD oil. Karena apa? Ini sudah break resistance trend line. Jadi harga retest lagi ya, kemungkinan akan naik lagi. Jadi demikian untuk pola naikkan USD oil. Kita lihat juga di sini ya. Di sini minggu lalu ada bullish pin bar ya. Harga sempat turun, memang test low tapi ditutup pin bar ya, artinya banyak rejection dari bawah. Nah, jadi cenderung untuk bullish untuk USD oil minggu ini. Oke. Oke sobat traders, sekarang kita fokus ke gold. Baiklah, untuk gold pada seminggu yang lalu kita lihat pada bulan Mei ya, dari awal Mei naik mencetak 2077 all time highs. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya mengalami koreksi turun tajam. Dan minggu kelima kemarin gold sempat menyentuh level yang lebih rendah daripada sebelumnya ya, yaitu turun ke lowernya itu 1931 ya, karena melewati low sebelumnya, dan ini menyamai low pada bulan Maret ya, atau terendah 2 bulanan. Nah tapi sobat traders, di akhir minggu kemarin gold itu mengalami rejection sedikit ya. Kita lihat harga sempat 1980 83, kemudian tertekan sampai ke bawah 1950. Tapi sobat trader bisa melihat bagaimana penutupan harga masih cenderung bullish ya untuk mingguan. Oke sobat traders, kita lihat di weekly juga stokastiknya sudah mulai oversold, masuk ke area oversold. Artinya apa? Bisa jadi harga masih ada kemungkinan turun ke area di bawah 1940 ya. Tapi karena sudah jenuh, mungkin nanti di akhir pekan ya akan ada aksi pembalikan. Oke, kita lihat ke daily. Oke sobat traders, kita lihat daily bagaimana apa yang gold jalankan minggu yang lalu ya. Ini ada low, dan kita lihat low-nya ini pada hari Jumat ya. Low-nya tuh terus naik ya. Jadi tidak membentuk low lagi. Jadi low-nya itu terus naik. Oke. Dan kemudian levelnya juga tertingginya terus mencetak level tinggi. Jadi ini bisa diperhatikan, bisa jadi ini bersiap-siap untuk bouncing atau rebound. Oke. Dan kita lihat untuk level support untuk minggu ini. Kita lihat sini sobat traders. Oke. Ini adalah 1936 ya, 1936 artinya di bawah 1940 masih ada kemungkinan turun, dan 1936 sampai 1931 atau 32 ini adalah area support kuat yang perlu diperhatikan ya sobat traders. Jadi bisa jadi harga masih akan turun di bawah 1940 ya ke sini. Oke.
lalu kemungkinan akan ada aksi bouncing atau naik lagi untuk goldnya. Jadi kalau sobat trader lihat misalnya masih ada tertekan saat ini masih bisa turun ke bawah 1940. Tapi secara mingguan ada potensi gold untuk rebound. Oke sobat traders, demikianlah analisa mingguan untuk forex, gold dan oil minggu ini. Semoga ini bisa membantu sobat traders dalam membuat trading plan ya, membuat perencanaan trading sendiri sobat traders ya. Lalu jangan lupa kalau trading gunakan stop loss untuk membatasi resiko, dan jangan lupa atur money management atau pengaturan modal sobat traders. Oke, bagi sobat traders yang belum punya akun atau belum punya akun di broker lokal yang resmi, silahkan buka akun di broker Java Global Futures. Sobat traders akan mendapatkan banyak support dalam trading sobat traders. Oke, sampai ketemu lagi. Salam profit.